kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, rumus dan fungsi Excel. Jadi, aturan nomor satu yang wajib kita ingat yaitu adalah saat pakai Excel, semua rumus itu wajib diawali dengan tanda sama dengan. Contohnya 10 ditambah 15. Kalau kita tulis begitu aja, maka Excel itu akan menganggap teks. Sedangkan jika kita tambahkan sama dengan di depannya, maka Excel akan menghitung, yaitu jumlahnya 25. Nah, di Excel itu kita tuh jarang banget ngetik angkanya langsung di dalam rumus ya teman-teman. Kita pakainya alamat sel agar kalau angkanya berubah hasilnya otomatis terupdate. Nah, ada beberapa operator matematika dasar di Excel seperti pengurangan itu sama dengan min, kalau penjumlahan itu sama dengan plus, kalau perkalian adalah pakai bintang, bukan pakai X ya, dan pembagian itu pakai garis miring. Kita langsung coba aja ya. Di sini kita coba sama dengan 10 ditambah 15, maka hasilnya adalah 25. Sama dengan 10 dikurang 15 sama dengan hasilnya 5. Kita coba lagi sama dengan 10 bintang 15 maka hasilnya 150. Dan pembagian di sini aku ubah angkanya sedikit. Jadi sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi begitu ya teman-teman buat operasi matematika dasar di Excel. Nah, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah praktik ke rumusnya. Jadi sebelum itu kita buat dulu datanya. Sebelumnya kan udah aku ajarin gimana cara buat tabel yang bagus dan benar sehingga terlihat cantik. Oke, setelah itu sudah kita lakukan semua. Sekarang kita akan menghitung total penjualannya. Yang tadi aku bilang di awal, kita menggunakan sel. Jadi gimana caranya? Jadi kita gunakan sama dengan, lalu kita klik sel harga satuan 85.000, kita tambahkan kali dan kita klik harga sel jumlah satuan yang 12, lalu kita enter. Dan jika sudah, kita taruhkan kursor kita ke paling bawah sel, lalu kita drag ke bawah dan semuanya sudah kehitung. Mudah bukan? Kalau untuk format angka seperti harga produk, jangan pernah mengetikkan pakai RP atau titik manual. Jadi kita cukup ketik angka murninya saja seperti 85.000, lalu kita masuk ke kolom harga di tab home, kita klik drop numbernya itu kita ubah jadi accounting, dan maka angkanya akan siap kita hitung. Kita pencet pakai yang gambarnya duit itu di bawah accounting, jadi dia bakal otomatis berubah. Mudah sekali bukan? Kita akan menjumlahkan total semuanya. Kalau totalnya ternyata memang dikit, datanya cuma 10, 15 mungkin masih bisa. Tapi kalau 100 data gimana? Itu akan ribet. Jadi caranya di Excel itu lebih mudah juga. Sebelumnya aku bakal buat dulu kolom jumlah di sini. Nah, setelah sudah di bawahnya itu kita tinggal klik aja di sini auto sum, maka kita enter, maka otomatis akan menghitung jumlahnya berapa totalnya keseluruhannya. Atau kita juga bisa menggunakan kita ketik masing-masing, jadi sama dengan sum buka kurung, kita blok dari awal sampai akhir, terus tutup kurung, enter, dan akan muncul hasilnya. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata. Kalau rata-rata itu pakai average, jadi sama aja kayak tadi sum. Kita ketik aja sama dengan average buka kurung, diblok lagi dari awal sampai akhir, lalu tutup kurung dan enter. Dan segini rata-ratanya. Untuk mencari angka tertinggi atau terendah, kita bisa pakai max and min. Jadi sama dengan max kita blok dari atas sampai bawah, lalu tutup kurung dan enter. Maka yang angka tertingginya adalah 1.650.000. Nah, kalau untuk angka terendahnya kita buat lagi sama dengan min, kita buka kurung, lalu blok dari awal sampai akhir, lalu tutup kurung dan enter. Maka angka yang paling rendah adalah 40.000. Ya, banyak banget nih pemula kebingungan bedain count sama count A. Padahal bedanya simpel banget tahu. Kalau count itu cuma menghitung sel yang isinya angka. Jadi contohnya sama dengan count buka kurung, lalu kita blok semua kodenya, terus abis itu tutup kurung dan jadi segini, enter kan. Jadi semua di dalam sel ini yang tadi kita blok yang punya angka itu ada 30 sel. Nah, kalau count A itu adalah menghitung sel yang tidak kosong, bisa berisi teks, angka atau simbol. Jadi contohnya
sama dengan count A buka kurung, kita blok lagi semuanya, lalu kita enter. 66 karena dari yang kita blok semua tadi selnya semuanya kan terisi dan itu jumlahnya adalah 66. Yang bingung lagi masalah count, di sini aku kasih lagi contoh simpelnya. Di sini aku mau kategori karena kategori ini kan isinya teks. Jadi kita ketik lagi sama dengan count buka kurung, kita blok yang isinya kategori dari buku sampai kertas. Lalu kita tutup kurung dan enter. Maka hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak ada angka sama sekali di situ. Itu bedanya count sama count A gitu teman-teman. Akan masuk ke salah satu fungsi yang paling populer di Excel, yaitu fungsi if. Fungsi if ini ibarat logika berpikir manusia. Jika suatu syarat kondisi terpenuhi, maka berikan hasil A. Jika tidak terpenuhi, maka berikan hasil B. Sini aku membuat kondisi yang dimana kalau target penjualannya di atas 1 juta, maka target tercapai. Kalau di bawah dari situ, di bawah 1 juta, maka di bawah target untuk status lulus targetnya. Caranya, jadi kita tulis saja sama dengan if buka kurung, kita klik sel total penjualan yang 1 juta, 20 ini, lalu lebih besar dari 1 juta, petik target tercapai. Lalu tutup petiknya, maka kan di sini kalau di sini selain dari situ berarti kita buka lagi tanda petiknya di bawah target, lalu kita tutup petik, lalu tutup kurung. Atau logical text-nya ini kayak di bawah ini, if buka kurung logical text, value if true, tutup kurung, value if false, maka tutup kurung. Kebetulan laptop aku ini Inggris gitu, jadi bukan pakai koma tapi pakai semikolom. Semikolom ya guys, bukan titik 2, bukan, tapi semikolom yaitu titik koma. Lalu enter. Nah, setelah sudah, kita arahkan kursor kita ke bawah sel, lalu kita drag ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Nice, good job. Nah, jika sudah, aku bakal ngajarin gimana cara ngurutinnya. Kan ini kalau di nama produk ini kan novel Ponjel ini kan gak berurut ya. Jadi di sini aku bakal kasih tahu caranya supaya sesuai alfabet. Jadi caranya kita ke menu data, reborn data, lalu kita kan di situ ada tulisan A sampai Z tanda panah itu kan. Sebelum itu kita blok dulu, lalu kita klik and lihat. Sudah bagus kan, sudah terurut alat tulis buku kertas seperti itu. Lalu selanjutnya aku bakal ngajarin caranya pakai filter, dimana tuh fungsinya adalah menyembunyikan data yang tidak kita perlukan dan hanya menampilkan data yang kita cari. Caranya tinggal tekan aja di keyboard kalian Ctrl Shift L, lalu maka di judul header table itu ada drop down kecil. Jadi kita tinggal klik aja, kita pilih mau yang mana yang ditampilin. Jika sudah, maka akan bertampilan seperti itu. Dan untuk kembalikannya lagi, kita tinggal pencet aja select all dan maka akan kembali. Nah, itu biasanya ada masalah klasik pemula yang dimana pas dicetak atau dikonvert ke PDF, tabelnya tuh kepotong-potong. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu gimana caranya. Jadi kita ke menu pack layout, lalu kita pilih di pack setup, group pack setup, kita klik oriented. Di oriented ini kita ganti jadi landscape karena tabel kita kan melebar ke samping ya teman-teman gitu. Nah, setelah sudah kan di sini ada garis-garis gitu kan, garis-garis putus. Nah, itu berarti tandanya satu kertas. Nah, di sini supaya enggak perlu kita geser-geser lagi tabelnya, kita tinggal ke group scale to fit ini, lalu di width-nya kita ubah jadi 1 page dan height-nya 1 page juga. Sebenarnya enggak usah diubah height-nya sih, tingginya kita ubah width-nya aja jadi 1 page. Dan jika sudah, berarti nanti saat di print sudah normal, maka cukup 1 kertas saja. Selamat, kamu sudah berhasil. See you guys.